Jamaah Miftahul Huda dan digunakan untuk ngaji anak-anak Miftahul Huda. Akad ya jamaah kita. Kabar Oku Timur. Oleh pihak lain, dan kita sendiri bagaimana untuk pembuktian lebih jauh? Ya, terima kasih. Kalau secara sejarah memang gedung ini didirikan tahun 1992. Itu adalah memang sumbangan dari Bapak kepada masyarakat bahwa waktu itu sini banyak yang ngaji. Begitu ngaji gedung nggak ada, sementara ngaji itu di rumah-rumah. Akhirnya Bapak punya inisiatif, itu ada tanah, mari dibangun gedung untuk ngaji. Akhirnya lah dibangun, tanah dari Bapak, kemudian bahan materialnya dari masyarakat. Ada yang bawa bata, ada yang bawa kayu, ada juga yang narik hasil panenan dengan bawa karung. Dari hasil situlah tahun 1992 dibangunlah gedung itu. Bersamaan dengan itu, pagi Pondok Pesantren Nurul Huda yang dipimpin oleh Romo Kiai Sholeh Hasan itu ada RA, Rodotul Atfal, kalau pendidikan, dinas pendidikan TK. Itu juga ada di sini numpang di rumah warga. Karena mau jauh ke sana, lagi juga untuk pengembangan, semangat memperjuangkan pendidikan, maka ada di rumah warga. Kemudian di rumah warga begitu panen pindah ke musola. Nah, pindah di musola, kemudian setelah gedung itu jadi, maka tahun 93 RA itu menempati gedung itu, Rodotul Atfal. Itu di tahun berapa mereka menempati gedung? Mulai menempati itu di tahun 1993. Jadi kalau sampai sekarang kurang lebih 31 tahun. Sampai diklaim itu gimana ceritanya? Sampai diklaim itu, satu, masyarakat tahun ini kan sudah mau menggunakan sendiri untuk ngajilah, untuk kegiatan yang lain. Dan Yayasan Nurul Huda kan sudah kaya, maka silahkan dibawa ke sana, ini mau dipakai sendiri. Begitu dikasih surat untuk pakai sendiri, tidak mau, katanya ini sudah diserahkan oleh bapak saya kepada Kiai Sholeh Hasan. Sementara bukti mereka tidak ada. Bapak sudah meninggal, Kiai Sholeh Hasan juga sudah meninggal, bukti tertulis nggak ada. Sementara kami masih membawa bukti surat ini. Nah, kemudian dia klaim yang ngawur. Katanya luas tanah itu 150, berarti 10 musuh 15. Padahal tanah itu hanya ukuran gedung. Tadi kalau ukuran gedung itu hanya 8 musuh 12. Taruhlah dikasih restan untuk jatuhnya air itu adalah 9 meter kali 12 meter untuk tanahnya. Untuk hak sendiri? Nah, Upaya-upaya? ya, kami sudah berusaha mempertahankan hak. Pertama dengan mediasi. Ketika mediasi, ayo kita mediasi, nggak usah sampai ke pengadilan. Karena ini bagaimanapun sejarah, yang pelaku yang membangun masih ada, yang narik dana itu masih ada. Mereka siap didatangkan. Mereka tidak, pokoknya ini sudah diserahkan oleh bapak saya kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Akhirnya kami berusaha mediasi. Sudahlah, gedung itu kasihan yang bangun masyarakat, dimiliki masyarakat. Entah nanti masyarakat mau bagaimana caranya, tetap bukan digunakan oleh masyarakat, tapi digunakan untuk lingkungan Jamaah Miftahul Huda gitu. Nah, tetap dimiliki Jamaah Miftahul Huda. Kalau nanti Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda mau pakai silahkan. Nanti akan ada nego mungkin. Tapi mereka tidak mau. Dalam mediasi itu saya harus mengatakan, saya sebagai ahli waris juga sebagai penerus pengasuh di sini harus mau mengakui bahwa gedung itu sudah diserahkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dan harus membayar 1.138 juta. Harus membayar 138 juta. Makanya ini saya sampaikan, ini pondok pesantren untuk pendidikan apa untuk cari duit, saya bilang gitu kepada anaknya. Nah itu.
Nah, sampai sekarang belum. Alhamdulillah hari ini diadakan oleh hakim pengadilan negeri Batu Raja survei lapangan. Ternyata sampai di sini juga ya tidak sesuai batas yang dia utarakan.